Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita. Kita akan renungkan bersama-sama sebelum kita akan beristirahat pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini kita bisa mendapati ada dua orang yang datang menghadap Allah dalam doa mereka. Yang pertama disebut adalah orang Farisi, dan yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, kita lihat bagaimana doa-doa yang mereka naikkan. Orang Farisi ini ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia memulai dengan kalimat di dalam ayat yang ke-11, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Dia mulai dengan kata, "Aku mengucap syukur kepadamu." Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita berdoa, kita mulai dengan ucapan syukur, bukan? Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita umur panjang, bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kita, bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita, bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, atau bersyukur juga karena mungkin Tuhan menjauhkan kita dari bahaya yang mungkin hampir menimpa kita. Nah, intinya Bapak Ibu, ucapan syukur yang biasanya kita naikkan itu sehubungan dengan perlindungan Tuhan dan juga berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tetapi orang Farisi ini, ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia mengucap syukur bukan untuk hal-hal seperti ini, tetapi dia mengucap syukur karena dikatakan dalam ayat yang ke-11, "Aku tidak sama seperti semua orang lain." Dia mulai memberikan perbandingan dirinya dengan orang lain, dan ternyata dia mendapati dia lebih baik daripada orang lain. Mulai dikatakan, membandingkan, "Aku bukan seorang perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang lalim, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai." Aku di dalam arti Bapak Ibu, dia menganggap bahwa aku ini orang yang paling baik, orang yang sangat menjunjung tinggi akan moral, hal-hal moral. Maka bukan cuma itu Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12, "Aku berpuasa 2 kali seminggu." Di dalam ayat 11 tadi dia mulai memberitahukan kepada Tuhan, memamerkan akan kebaikannya daripada orang lain. Dia ternyata orang yang didapati orang yang sangat baik menurut pandangan dia sendiri. Dan ayat 12 dikatakan bahwa dia mulai memamerkan akan prestasi-prestasi rohani yang dia sudah lakukan. "Aku berpuasa 2 kali seminggu." Wow, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Sangat taat di dalam melakukan aturan-aturan. Kemudian dikatakan bahwa dia juga begitu taat memberikan persepuluhan. Kalau baca di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir, "Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Bukan dari sebagian penghasilanku, segala penghasilanku. Begitu ketat orang Farisi ini di dalam memberikan 1/10 persembahannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat pemungut cukai. Pemungut cukai, ayat 13 dikatakan bahwa
Dia datang kepada Tuhan, dia mulai dengan doanya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ketika orang mau cukai ini datang menghadap Allah, dia tidak berani menengadah ke langit dan dia hanya memukul-mukul dirinya. Mengapa? Karena dia menyadari dia tidak layak berada di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Sehingga akhir daripada cerita ini, Bapak Ibu, momen cukai ini pulang, dia dikatakan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang Farisi ini yang membanggakan kebaikannya, yang membanggakan prestasi rohaninya, dikatakan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu refleksi bagi saya dan saudara pada malam hari ini. Mari kita coba lihat kehidupan kita hari ini. Apakah kita seperti orang Farisi? Kita mungkin seringkali merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita sering merasa diri kita lebih suci daripada orang lain, sehingga kita merasa menjadi Tuhan atas orang lain dan memberikan penghakiman kepada orang lain yang mungkin kita lihat hidup di dalam dosa. Mungkin kita lihat orang lain tidak serohani kita. Mungkin kita lihat orang lain tidak seperti tekun di dalam kita memberi persembahan-persembahan. Tetapi Bapak Ibu, itu bukan berarti kita kemudian merendahkan orang lain dan menganggap orang lain tidak lebih rohani dari kita. Karena ketika kita datang ke hadapan Tuhan, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, merasa diri kita lebih suci daripada orang lain, Tuhan tidak akan pernah berkenan terhadap diri kita. Ketika saya dan saudara datang menghadap Tuhan, harusnya sikap hati kita adalah datang dengan hati yang hancur, menyadari bahwa kita ini tidak layak sesungguhnya ada di hadapan Tuhan. Kalaupun kita datang kepada Tuhan, dan kalaupun Tuhan berkenan kepada saya dan saudara, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena prestasi-prestasi rohani yang sudah kita capai, tapi itu semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita datang merendahkan hati kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.